Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita bakal bongkar sebuah misteri sejarah kuno yang benar-benar bikin penasaran. Anda pasti udah sering dengar kan soal kisah legendaris dari abad ke-6 yang dikenal dengan sebutan Tahun Gajah? Nah, pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau peristiwa ini kita bedah ulang pakai kacamata sejarah forensik yang menggabungkan arkeologi, epigrafi, biologi, sampai epidemiologi? Kita bakal lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik cerita epik ini. Oke, mari kita selami teka-teki utamanya. Coba bayangin, gimana caranya hewan raksasa seberat 6 ton yang aslinya terbiasa hidup di sabana Afrika yang subur bisa bertahan hidup dalam sebuah operasi militer melintasi gurun hipergersang di Jazirah Arab. Kalau dipikir pakai logika biasa, ini kan terdengar kayak kemustahilan biologis. Inilah paradoks utama yang bikin banyak sejarawan modern awalnya mikir kalau kisah ini cuma sekedar mitos belaka. Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh ke ranah sains, kita refresh sedikit soal narasi yang udah jadi memori kolektif masyarakat. Menurut tradisi, ada seorang penguasa Aksumite dari Yaman bernama Raja Abraha. Dia bawa pasukan gede-gedean, lengkap dengan gajah perang andalannya, menuju ke utara buat menghancurkan Ka'bah di Mekah. Tapi, invasi ambisius ini gagal total karena adanya intervensi ilahi. Nah, ini adalah cerita dasar yang udah tertanam kuat banget dalam catatan sejarah klasik kita. Bagian pertama, mitos atau fakta sejarah, mari kita mulai ekskavasinya. Gini, wajar banget kalau banyak yang skeptis. Soalnya, para arkeolog sampai sekarang memang belum nemuin tulang belulang gajah di lapisan tanah abad ke-6 di kawasan Hijaz sana. Lagi pula, coba deh posisikan diri Anda di zaman itu. Ngurusin logistik air buat ngasih minum gajah ratusan liter setiap harinya di tengah padang pasir, itu tantangan yang ekstrem banget. Gak heran kalau pandangan sekuler menganggap ini hal yang gak masuk akal. Tapi tahan dulu kesimpulannya, sampai Anda dengar bukti-bukti menarik setelah ini. Bukti pertama kita ini seru banget karena datanya dari ilmu linguistik lewat fenomena yang namanya hapax legomenon. Singkatnya, ini adalah kata yang cuma muncul satu kali dalam sebuah komponen teks. Dalam teks Al-Quran, kata al-fil yang artinya gajah itu cuma muncul tepat satu kali. Karena Jazirah Arab itu sama sekali nggak punya populasi gajah asli, anomali bahasa ini justru ngebuktiin kalau masyarakat lokal di abad ke-7 saat itu ngalamin trauma psikologis yang sangat nyata. Mereka benar-benar ngelihat sesuatu yang gila, monster raksasa yang mendobrak realitas keseharian mereka. Masuk ke bagian kedua, jejak epigrafi. Kita lihat apa kata peninggalan batu prasasti. Nah, waktu itu Jazirah Arab lagi jadi rebutan kekuasaan antara Kekaisaran Bizantium dan Persia Sasanid. Abraha ini bukan raja lokal biasa loh. Dia ngelakuin kudeta di Yaman dan ngebangun kerajaannya sendiri. Jadi dia ini benar-benar pemain geopolitik kelas berat. Kalau kita lihat dari prasasti-prasasti batu yang dipahat di masa itu, kita bisa melacak ambisinya yang luar biasa. Coba deh perhatiin soal prasasti Murai Gantiga dari bulan September 552 Masehi. Ini bukti fisik yang nggak bisa dibantah kalau Abraha memang beneran ngelakuin ekspansi militer besar-besaran ke utara, bahkan sampai menaklukkan oasis penting kayak Yatrib, yang sekarang kita kenal sebagai Madinah. Tapi disinilah misterinya muncul. Buletin kemenangan yang dipahat Abraha ini punya satu kejanggalan besar. Kota Mekah dan pasukan gajah itu sama sekali nggak disebut, kosong. Hal ini tentu sering banget dipakai sama kritikus buat nyerang keabsahan ceritanya. Tapi mari kita mikir logis deh. Anda ini raja besar yang lagi bikin monumen batu mahal. Ya kali Anda mau nulis soal kekalahan yang memalukan atau operasi militer yang berujung bencana logistik? Pasti enggak kan? Itu PR yang benar-benar bakal menghancurkan reputasi. Bagian ketiga. Kalau teks resmi Raja bungkam, kita beralih ke rekam jejak visual alias seni cadas. Nah, karena propaganda kerajaan sengaja ditutup-tutupi, kita harus cek jurnalisme murni dari masyarakat nomaden kuno zaman itu. Ukiran batu di padang pasir. Di sebuah situs bernama Hima, para arkeolog nemuin ukiran gajah dan yang bikin merinding ada gambar seorang mahut atau pawang manusia tepat di belakang kepalanya. Ini bukan coret-coretan imajinatif ya. Ukiran spesifik kayak gini dari Hima sampai jauh ke utara di Al-Ula adalah bukti forensik saksi mata. Orang-orang lokal di sana beneran lihat hewan super eksotis ini berbaris lewat teritori mereka dan mereka langsung rekam momen itu di atas batu. Lanjut ke bagian keempat, biologi gajah gurun. Gimana cara monster seberat ini bertahan hidup? Oke, sekarang kita udah sepakat nih mereka beneran lewat sana. Pertanyaan logisnya adalah, kok bisa hewannya bertahan hidup melintasi gurun? Ternyata jawabannya brilian banget. Kita nggak lagi ngebahas gajah sabana biasa.
Sains masa kini ngamatin ada spesies gajah yang beradaptasi di gurun ekstrim, kayak di Mali dan Namibia. Gajah-gajah dengan adaptasi khusus ini luar biasa tangguh. Mereka bisa bertahan 3-5 hari berturut-turut tanpa tetes air. Terus mereka punya kebiasaan nyemprotin debu kering ke punggung mereka buat nyegel kelembapan kulit biar keringatnya nggak menguap. Pinter banget kan? Jadi secara biologis, bahwa gajah ngelewatin gurun Arab itu sama sekali bukan hal yang mustahil. Anda juga harus ngerti gimana doktrin militer zaman itu bekerja. Abraha nggak bawa ratusan gajah buat dijadiin tank saling seruduk di garis depan. Gajah-gajah ini murni dipakai sebagai instrumen peperangan psikologis. Cukup bawa 1 atau 2 gajah semak Afrika raksasa aja, itu udah lebih dari cukup buat bikin mental pasukan kavaleri kuda Arab hancur lebur. Bayangin aja mereka belum pernah lihat monster darat segede itu seumur hidup mereka. Bener-bener teror psikologis yang absolut. Masuk ke bagian kelima. Logistik yang brilian dan kehancuran tak terduga. Tentu aja, sekuat-kuatnya gajah super itu, mereka tetap butuh support dong. Disinilah otak rekayasa manusia bermain. Abraha nggak jalan gitu aja tanpa perhitungan. Arkeolog nemuin sisa-sisa dari apa yang penduduk lokal sebut Darb al-Fil atau jalur gajah. Pasukan ini rela ngebangun jalan berlapis batu, ngelewatin tebing pegunungan, cuma biar tanahnya kuat nahan bobot si megafauna. Yang lebih gila lagi, mereka ngegali sumur-sumur raksasa yang jaraknya udah dihitung pas banget sama siklus dehidrasi 3 hari gajah tadi. Ini adalah operasi logistik tingkat dewa yang sangat rapi. Terus, kalau perencanaannya sebrilian itu, kenapa operasinya bisa hancur lebur di ujung jalan? Teks agama kan nyebut soal burung ababil dan batu sijil. Nah, menariknya, sains ternyata punya hipotesis yang sangat klop. Di era yang sama persis, dunia lagi dilanda pandemi global mematikan, yaitu wabah Justinian. Kata hasbah atau campak dalam bahasa Arab kuno itu bisa diartiin sebagai kehantal batu kerikil. Dan kata tair yang artinya entitas terbang itu bisa aja ngerujuk ke burung pemakan bangkai atau lalat pembawa virus penyakit. Gejala daging hancur atau nekrosis yang diceritain dalam tradisi itu identik banget sama bencana epidemiologis yang menyapu bersih sebuah kamp militer yang padat. Coba kita cermati dari sisi perilaku hewannya juga. Ada legenda soal gajah, utamanya yang bernama Mahmud. Katanya, si Mahmud ini mogok, terus-terusan berlutut dan nolak jalan ke arah utara. Dari kacamata biologi hewan, gajah yang keras kepala dan mengabaikan kaitan dari pawangnya, itu adalah respons murni insting. Si gajah ini ngerasa badannya udah diambang batas, mungkin karena dehidrasi parah, atau dia udah setengah lumpuh diserang virus patogen yang mematikan. Detail surrealistis ini jujur aja agak mustahil kalau cuma dibilang karangan fiksi belaka. Bagian ke-6, misteri lini masa yang sempat bikin pusing. Nah, masih ada satu keping puzzle terakhir nih. Sejarawan sempat bingung karena ada beda tanggal antara bukti prasasti Batu dan memori tradisi. Di Batu, penaklukan ke utara itu tercatat tahun 552 Masehi. Tapi ingatan tradisi Islam menempatkan tahun gajah itu di sekitar tahun 570 Masehi. Selisihnya hampir 20 tahun loh. Gimana kita ngegabungin dua hal ini? Tenang aja, ada 2 teori akademis terkemuka yang bisa menjawab misteri ini dengan sangat masuk akal. Pertama, teori multi-ekspedisi. Gini, Abraha itu berkuasa lama banget, lebih dari 30 tahun. Bisa aja kampanye tahun 552 Masehi itu adalah serangan pertamanya yang sukses besar, sementara armada gajah baru dikerahkan di serangan sekunder berikutnya yang sayangnya berujung pada bencana. Teori kedua soal asimilasi penanggalan. Orang Arab pra-Islam itu pakai kalender lunisolar yang belum baku, jadi sering bergeser dari tahun ke tahun. Sejarawan di generasi setelahnya mungkin aja ngelakuin penyesuaian matematis buat nyocokin peristiwa super traumatis ini ke kisaran tahun 570. Intinya, kedua teori ini sama sekali nggak ngerusak validitas prasasti sains dan juga nggak membatalkan nilai memori sejarahnya. Jadi, sebagai kesimpulannya nih, dari gabungan penemuan prasasti Batu, ukiran gurun pasir, biologi adaptasi hewan, sampai jejak penyebaran wabah penyakit, kita bisa melihat bahwa kisah pasukan gajah ini jelas bukan sekedar fabel atau dongeng pengantar tidur. Ini adalah sejarah nyata yang jejaknya benar-benar ada di sepanjang rute padang pasir. Nah, pertanyaan penutup dari saya buat Anda, kalau sebuah kejadian yang awalnya cuma dikira mitos ternyata bisa dibuktikan oleh sains sebagai fakta militer yang logis, kira-kira rahasia sejarah purba apa lagi ya yang kebenarannya cuma nunggu waktu buat terungkap? Pikirin deh. Oke, sampai jumpa di sesi eksplorasi seru kita berikutnya.